Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Anissa Dewi dengan NIM 2120201027 dan teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Salsabila dengan NIM 2120201026. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang tafsir 5 sila. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya asas. Berarti Pancasila adalah pedoman hidup rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 asas tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pilar utama bagi negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Pancasila memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama sebagai ideologi negara, yang kedua sebagai dasar negara, dan yang ketiga sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap sila-sila Pancasila sudah mempunyai tempat sendiri, tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik. Adapun tata urutan yang benar dan sah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya urutan dalam sila-sila Pancasila tidak menunjukkan bahwa sila pertama lebih tinggi kedudukannya atau lebih penting dari sila kedua. Begitupun dengan sila kedua tidak lebih tinggi atau lebih penting dari sila ketiga, dan seterusnya. Karena pengamalan Pancasila harus secara utuh dan bulat. Masing-masing sila Pancasila menjiwai sila lainnya, karena sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, organis, dan bulat. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai sila pertama, ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjiwai sila pertama, sila kedua, sila keempat, sila kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjiwai sila pertama, sila kedua, ketiga, kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjadi sumber pokok utama nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjiwai, mendasari, serta membimbing rakyat Indonesia yang bersifat adil dan beradab, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab, memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan kemerdekaan menyatakan pendapat, serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sila kedua menjiwai sila pertama, yang berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai hamba Tuhan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu persatuan ialah utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian yaitu bersatunya keanekaragaman menjadi satu kebulatan, baik dalam segi ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.
Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut kedua sistem demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang sangat penting dilakukan bagi negara-negara yang memiliki daerah luas dan warga negara yang banyak seperti negara-negara di zaman modern dewasa ini. Pelaksanaan demokrasi langsung di tingkat negara secara rutin hampir tidak dapat dilaksanakan lagi sekarang ini, mengingat jumlah luas daerah dan warga negaranya adalah besar. Sesuai dengan perkembangan dinamika rakyat Indonesia didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dalam menentukan pemimpinnya telah disepakati, misalnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tidak lagi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan rasio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, bertanggung jawab, dengan itikat baik sesuai hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun melalui perwakilan ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilkannya. Sila keempat ini merupakan sendi yang penting dari asas kekeluargaan masyarakat kita. Sila keempat ini juga merupakan suatu asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan oleh asas kedaulatan rakyat. Keadilan sosial berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama atau adil, baik dalam segi ekonomi, hukum, politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.